Halo teman-teman, pernah nggak sih kita itu udah belajar begitu keras, begitu banyak, tapi tuh kita seringnya lupa sama apa yang udah kita pelajari. Nah, emang faktornya banyak hal, tapi ini kita fokus ke teori kognitif ya. Itu kayak suka nih nonton film favorit atau drakor, atau bahkan ngegame kayak Mobile Legend. Itu bener-bener kita udah hafal di luar kepala alurnya. Kok bisa ya kayak gitu? Nah, karena otak kita itu kita ibaratkan nggak kayak flash disk lah, otak hanya menerima informasi aja atau data. Otak kita itu lebih dari itu. Jadi otak kita itu akan nyimpan informasi lama kalau informasinya itu bermakna. Lah, makna itu apa sih maksudnya? Intinya makna itu saat informasi baru atau pengetahuan baru itu bisa nyambung sama informasi atau pengetahuan yang sudah kita punya sebelumnya. Misal contohnya kayak pas pelajaran sejarah nih. Kalau pas pelajaran sejarah bisa kita dikaitkan, dilihatkan dengan misal udah ada teori terus dikaitkan sama ditunjukkan sama video yang ada, video sejarah yang ada, atau bahkan diceritakan kejadian nyata yang terdahulu. Jadi otak kita kan otomatis memproses, bukan hanya menerima mentah-mentah. Jadi teori belajar kognitif itu intinya proses berpikir. Jadi informasi yang sudah ada itu nggak sekedar hanya kita terima, nggak sekedar kita hafal, tapi bisa kita olah, kaitkan, pahami lebih dalam. Nah, teori kognitif itu seperti itu. Dan banyak tokoh terkenal dalam teori ini. Adapun tokoh teori kognitif yang pertama ada Jean Piaget. Jadi menurut beliau intinya anak-anak itu belajar sesuai tahap berpikirnya dari konkret ke abstrak. Kemudian yang kedua ada Jerome Bruner. Jadi menekankan pada discovery learning. Jadi siswa itu belajar lebih baik kalau menemukan sendiri konsepnya. Jadi bukan sekedar diberitahu. Yang ketiga ada Robert M. Gagne. Jadi belajar itu bertahap dan terstruktur, seperti membagi materi jadi langkah-langkah kecil agar bisa diajarkan secara sistematis. Kemudian yang terakhir ada David Ausubel. Jadi informasi baru bakal masuk kalau nyambung sama informasi yang sudah kita tahu, atau dikenal dengan advanced organizer, serta meaningful learning, atau belajar bermakna. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada penerapan dalam pendidikan Islam atau aplikasinya. Yang pertama ada mind mapping, atau siswa membuat peta konsep untuk memahami keterkaitan antara materi. Contohnya peta konsep zakat, syaratnya, hikmah, dampaknya pada sosial. Kemudian yang kedua ada studi kasus, yang dimana siswa itu berdiskusi kelompok berdasarkan masalah nyata agar siswa itu berpikir kritis. Contohnya bisa bagaimana cara menerapkan sikap tawakal saat gagal dalam seleksi beasiswa. Kemudian yang ketiga ada role play tokoh, yang dimana siswa itu bisa memerankan tokoh dan mendalami pandangan atau teori tertentu. Jadi satu siswa bisa jadi David Ausubel dan satunya lagi jadi siswa yang sukanya hafalan. Jadi mereka bisa bertukar pendapat terkait belajar bermakna versus belajar cepat menjelang ujian. Kemudian yang terakhir ada project based learning, yang dimana siswa itu membuat proyek nyata untuk menghubungkan teori dengan dunia nyata. Contohnya siswa bisa membuat podcast atau video edukatif ke sosmed terkait langkah berpikir kritis ala teori kognitif. Dan dari teori ini kita yang awalnya hanya bisa menghafal aja, tapi kita juga bisa paham. Yang awalnya kita cepat banget lupa, kita bisa mengingat informasi itu dalam jangka yang cukup lama atau jangka panjang. Oke teman-teman, cukup sekian apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.